Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi ajmain amma ba'd. Oke, untuk Ustaz Khalid Basalama, sahabat ana, saudara ana, bahkan keluarga ana juga, guru ana juga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ana mau coba sampaikan turut menyampaikan supportnya, sabar dalam ujian ini, karena ini bagian dari ujian dakwah yang saat ini kita tahu bersama Ustadz dalam kondisi diserang banyak kata oleh netizen terkait wayang. Tapi biar bagaimanapun, ana dan kawan-kawan yang lainnya mendoakan semoga antum dalam kondisi sabar dan dalam kondisi yang tetap istiqomah dalam dakwah ini. Amin Allahumma amin. Oke, kita mau bicara tentang wayang. Sebenarnya banyak yang bertanya, wayang itu gimana sih? Boleh nggak sih? Wayang itu sebenarnya kalau kita bicara sejarah, awal mula wayang itu ada di Indonesia itu sebenarnya sebagai alat propaganda. Orang-orang tua dulu yang beragama Hindu masuk ke Mataram, ya. Kemudian dari wayang itu dia ingin menceritakan sebuah cerita tentang bagaimana orang-orang suci di dalamnya. Ada para dewa, ya kita tahu ada kisah-kisah wayang terdahulu, ada Krishna, ada Gareng ya. Di Indonesia ada Gareng, ada Semar ya. Arjuna. Nah, hal ini ketika masuk ke Mataram, ini hanya Mataram ya. Kalau kita bicara sejarah, masuk ke Mataram, walaupun yang membawa itu orang Hindu, beragama Hindu, tapi kita lihat di Indonesia, di Bali atau di India yang memang notabene mayoritas beragama Hindu, toh nggak ada wayang, tapi saat itu memang ada di Mataram. Karena di saat itu wayang ini tools atau media yang memang digunakan bicara tentang bagaimana ketuhanan, bagaimana bicara tentang orang-orang suci. Tapi menariknya adalah ketika sejarah mencatat Wali Songo yang masuk ke Indonesia mendakwahi masyarakat Indonesia yang saat itu ada di Mataram menggunakan wayang, tapi dengan konteks yang berbeda, dengan muatan-muatan penyampaian yang berbeda, yakni muatan-muatan dakwah, tapi menggunakan wayang itu sendiri. Artinya adalah saat ini kalau kita mau gunakan itu ya sebagai media, tapi dengan konten yang kita sampaikan dengan maksud dakwah, itu boleh-boleh aja ya. Karena lagi-lagi kalau kita pahami sejarah yang pertama, ketika dia masuk sebagai alat propaganda agama Hindu, tapi kita masuk terlibat dalam cerita-cerita terdahulu, orang-orang suci terdahulu yang dia masuk untuk menyebarkan pemahamannya, itu memang beda konteks dengan hal ini, kondisi saat ini. Makanya wayang menurut ana adalah itu bagian dari media. Ketika kita gunakan media, tinggal kita yang pilih kita mau gunakan media ini untuk apa ya. Untuk berdakwah kah? Kita gunakan media ini untuk menyampaikan hal yang mudarat, bisa juga, tergantung kita yang menggunakan itu. Nah, kemudian bagaimana ketika wayang itu ditempatkan di rumah, ya kan, ditempatkan di rumah, diletakkan di tembok, bagaimana wayang itu harus dimasukkan ke dalam lemari atau di kolong meja dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita sudah pahami bersama, wayang itu ya sama halnya kayak kita punya mainan boneka. Ya kata para ulama, boneka di sini adalah boleh selama ini jadi mainan. Boleh selama ini jadi mainan. Yang nggak boleh itu adalah ketika dia diletakkan di atas. Artinya kita menganggap benda ini adalah suci, meninggikan, posisinya itu posisi yang meninggikan, itu yang nggak boleh sebenarnya. Kalau kita masih menjadikan mainan, kalaupun mau diletakkan, nggak perlu diletakkan di tempat yang atas, yang tinggi. Taruh aja di bawah atau disimpan di dalam laci atau di dalam lemari. Itu jauh lebih aman, insya Allah. Ya, paling nggak teman-teman bisa paham tentang bagaimana wayang dan bisa tahulah fungsi dari wayang itu sendiri, sehingga ketika kita pahami itu dan kita tahu fungsinya, dan kita bisa menyikapi bersama seperti apa wayang yang akan kita gunakan untuk mudarat, keburukan-keburukan, atau untuk kebaikan-kebaikan dalam dakwah ini. Insya Allah teman-teman semua, semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita.
Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.